terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman anggota Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia yang saya hormati. Senang sekali rasanya saya dapat berbicara, sharing pengetahuan, saling berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam forum diskusi ini. Nah, betul sekali sebagaimana yang disampaikan Bu Retno bahwa basic saya bukan di bidang epigrafi, tetapi memang waktu tesis S2 saya banyak menggunakan sumber-sumber dokumen tertulis yang ada di Kerinci sebagai data, termasuk diantaranya adalah inskripsi dan naskah yang ditulis menggunakan surat Incung. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit presentasi yang berjudul Inskripsi dan Naskah Surat Incung Kerinci dan Prospek Penelitiannya di Masa Mendatang. Next. Next. Oke. Nah, sekilas tentang surat Incung, bahwa surat Incung ini adalah aksara lokal yang digunakan oleh masyarakat Kerinci. Yang basis permukiman utamanya ada di Lembah Kerinci. Dan sekarang wilayah ini terbagi menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Surat Incung ini terdiri dari 28 surat, di mana satu huruf itu terdiri dari konsonan dan diikuti oleh vokal A. Ini sama dengan aksara-aksara lokal yang ada di Sumatera bagian selatan. Dan kalau kita telaah pendapat Uli Kozo, dia mengatakan bahwa surat Incung adalah satu kelompok dengan surat Rencong dan surat Lampung yang disebutnya sebagai kelompok surat Ulu. Nah, di sini ketika saya mempelajari beberapa referensi bahwa istilah surat Ulu yang digunakan Uli Kozo ini berbeda dengan surat Ulu yang digunakan oleh istilah surat Ulu yang digunakan oleh peneliti lain, di mana Kozo menggunakan istilah surat Ulu untuk semua aksara-aksara lokal yang ada di Sumatera bagian selatan. Nah, sementara yang lain menggunakan istilah surat Ulu hanya untuk aksara lokal yang ada di Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sebenarnya ya memang surat Incung ini punya persamaan dan tentu saja juga punya perbedaan dengan surat Ulu dan surat Lampung. Bisa diteruskan. Next. Oke, kalau kita lihat di sini yang bisa saya sampaikan bahwa surat Incung ini punya diakritik yang lebih sedikit dibandingkan dengan aksara yang ada di Bengkulu dan di Lampung dan juga Sumatera Selatan. Dia punya diakritik yang lebih sedikit. Nah, misalnya kita bisa lihat dalam frasa surat Incung ini, kata sa bisa dirubah bunyinya menjadi vokalnya menjadi su dengan menambah tanda tampun di bagian diakritik tampun di bawah huruf sa. Kemudian juga bisa dimatikan bunyi vokalnya dengan menambah tanda bunuh di sisi kanan seperti di kata ta dalam seperti huruf ta di dalam kata surat ini. Dan kemudian ada juga tanda luar ini untuk mengubah bunyi vokal A menjadi I. Kemudian ada juga untuk menghasilkan bunyi sengau ditambah dengan tanda tulang di atas huruf. Jadi surat Incung hanya punya diakritik untuk mengubah bunyi vokal A menjadi U dan I. Dan juga untuk mengubah bunyi sengau dan sebagainya. Tapi dia tidak punya diakritik untuk mengubah bunyi menjadi E dan O. Dan ini adalah satu perbedaan dengan surat Ulu dan surat Lampung yang punya diakritik untuk itu. Next.
Nah, surat incung ini digunakan oleh nenek moyang orang Kerinci untuk menulis berbagai dokumen. Dan biasanya mereka menggunakan beberapa media untuk menulis seperti tanduk, tulang, bambu, kertas, dan kulit kayu. Nah, kalau peneliti Belanda, mereka menyebut semua dokumentasi ini sebagai naskah, cuma ditambah misalnya kalau media tanduk disebut naskah tanduk. Kemudian di media bambu disebutnya naskah bambu. Ini adalah peneliti-peneliti Belanda sebelumnya, tetapi ya setelah saya melihat pemaparan dari Mas Wahyu juga Mbak Nini bahwa sebenarnya dokumen yang ditulis pada media yang lebih keras itu bisa digolongkan sebagai prasasti atau inskripsi. Dan ini bisa kita lihat pada surat incung ditulis pada tanduk dan tanduk, tulang, dan bambu. Nah, sementara surat incung ditulis pada kertas dan kulit kayu bisa disebut sebagai naskah. Dan semua surat incung ini konteksnya itu sebagai benda pusaka masyarakat adat. Jadi kebanyakan itu adalah kepunyaan kelompok masyarakat adat, bukan koleksi pribadi gitu. Jadi milik bersama. Next. Nah, kalau kita telusuri riwayat penelitian surat incung ini sudah lama sekali. Dan yang pertama kali melakukan penelitian yang melaporkan adalah William Marsden. Dia seorang pejabat Inggris yang ada di Bengkulu saat itu. Dan dalam tulisannya yang berjudul On the Polynesian or is Insular Language, nah, dia menulis beberapa tabel huruf surat incung yang dia katakan diperoleh dari informasinya diperoleh dari seorang guru pribumi. Dia menulis pada tahun 1834. Jadi di tahun itu masih ada orang-orang Kerinci yang melek bisa baca tulis surat incung. Dan kemudian selanjutnya adalah laporan dari Hugh Kamer di tahun 1880. Dia ini adalah kontroler di Indrapura. Saat itu Indrapura memang sudah menjadi bagian dari kolonial, sementara Kerinci masih wilayah merdeka, sehingga dia melaporkan kondisi sosial budaya masyarakat Kerinci, dan diantaranya dia menyebut bahwa mereka menulis menggunakan aksara lokal yang disebut sebagai incung. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah laporan kontrol Kerinci juga. Saat itu ya Kerinci sudah menjadi wilayah kolonial di tahun 1904. Dia mengirim beberapa naskah dan inskripsi asli ke Batavia yang disebutnya sebagai Lembaga Seni dan Sastra di Batavia. Saya nggak tahu apakah naskah dan inskripsi yang dikirim Manungkasa ini masih tersimpan atau tidak. Mungkin bisa ada teman-teman yang mau menelusuri. Kemudian yang keempat adalah pendataan yang dilakukan oleh Edward Jacobson di tahun 1916. Sebenarnya dia adalah seorang naturalis Inggris yang meneliti di Kerinci, tapi di sela-sela tugasnya itu dia ternyata juga mendata begitu banyak naskah dan inskripsi yang incung yang disimpan oleh masyarakat Kerinci. Dan tetapi dia tidak bisa membacanya, hanya beberapa inskripsi yang dia salin. Dan hasil pendataan Edward Jacobson ini setelah saya telusuri ternyata dimuat juga di dalam katalog Tengku Iskandar yang berjudul Catalog of Malay Minangkabau and South Sumatra Manuscript in the Netherlands. Ini bisa dilihat nanti, ternyata hasil pendataan dari Edward Jacobson ini ada dimuat dalam katalog Tengku Iskandar volume 1. Dan sebagian dari salinan inskripsi itu dikirim Jacobson ke temannya Elsios Teneng di Bengkulu juga untuk dialiaksarakan dan diterjemahkan. Nah, ternyata Elsios Teneng mempelajari surat incung dan dia kemudian melakukan aliaksara terhadap salinan yang dikirim oleh Edward Jacobson dan juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda dan diterbitkan dalam makalah yang berjudul Rencong Skrift di tahun 1922. Nah, setelah itu penelitian komprehensif yang dilakukan oleh Petrus Verhoeven. Nah, beliau adalah pegawai bahasa Belanda di Simalungun, tetapi juga tertarik mempelajari
kesusastraan orang-orang Melayu. Dan kemudian dia melakukan penelitian juga di Kerinci, dan dia berhasil mengumpulkan begitu banyak data naskah dan inskripsi, dan juga beliau melakukan alih aksara, dan hasil alih aksara huruf V ini dimuatnya dalam katalog sederhana yang disebut yang diberi judul Tambo Kerinci, dan ini bisa diakses online karena oleh Uli Kozok sudah disediakan versi online-nya. Yang ketujuh adalah digitalisasi naskah dan inskripsi oleh Uli Kozok pada tahun 2007. Nah, beliau Uli Kozok ini memperoleh danaan dari British Library untuk melakukan digitalisasi terhadap barang-barang pusaka orang Kerinci, tidak hanya naskah dan inskripsi, termasuk keramik-keramik kuno, senjata dan sebagainya. Dan hasil digitalisasi ini bisa diakses online di program di website British Library. Nanti saya paparkan di slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah survei tinggalan naskah kuno di Kerinci dan Merangin oleh teman-teman dari Balai Arkeologi Sumatera Bagian Selatan tahun 2012, dan juga menemukan beberapa naskah dan inskripsi bertuliskan surat Incung di Kerinci. Dan next. Nah, meskipun Verhoeven berhasil mengumpulkan begitu banyak data naskah dan inskripsi, kalau kita lihat hampir 240-an naskah dan inskripsi yang berhasil dia catat dan sebagian juga dialih aksarakan, tetapi ya tetapi juga bisa kita lihat beberapa keterbatasan dalam penelitian Verhoeven. Yang pertama, dia hanya mendata naskah dan inskripsi yang menjadi barang pusaka milik masyarakat adat. Yang kedua, deskripsi fisik naskah sangat terbatas. Kalau kita lihat di Tambo Kerinci itu dia bahkan hanya menyebutkan medianya saja, tidak disebut ukuran dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, alih aksara yang dilakukan oleh Verhoeven ini saya lihat dia melakukan dengan metode diplomatis, di mana dia mengalih aksara dari huruf Incung ke huruf Latin sesuai dengan apa yang ada pada teks naskah dan inskripsi. Tetapi masalahnya di sini Verhoeven tidak mengalihasarahkan dari salinan, tetapi dari potret yang ia ambil di lapangan. Dan itu memang kalau dia juga menyebutkan bahwa banyak di antara potret yang dia ambil itu kualitasnya tidak bagus, sehingga banyak huruf-huruf yang tidak terbaca. Dan yang keempat, dia hanya sampai pada tahap penerjemahan, sehingga masalah yang ketiga dan empat ini menyebabkan banyak sebagian besar isi dari Tambo Kerinci itu tidak dipahami bahkan oleh orang-orang Kerinci sendiri ketika membaca hasil alih aksara Petrus Verhoeven, banyak tidak mengerti isinya itu apa. Bukan masalah bahasa, banyak juga kosakata yang masih digunakan sampai sekarang, tetapi memang banyak kesalahan di dalam melakukan alih aksara yang dilakukan oleh Verhoeven. Next. Nah, ini saya sebutkan digitalisasi yang dilakukan oleh Uli Kozok dan tim di tahun 2007. Nah, bisa diakses secara online dan bisa diakses siapa saja melalui URL yang ada di PowerPoint. Dan di sini Uli Kozok tidak hanya melakukan digitalisasi dari barang-barang pusaka, tapi juga pada koleksi barang pusaka yang sifatnya sudah menjadi koleksi pribadi. Dan di antara yang digitalisasi oleh
Uli Kozo ada yang sudah didigitalisasi, sudah diteliti oleh Verhoeven sebelumnya, dan juga ada yang belum, itu ada yang data-data baru atau temuan terbaru. Nah, kalau kita lihat juga Kozo juga ternyata ada keterbatasannya. Yang pertama, dia tidak mengunjungi seluruh kawasan yang ada di provinsi, dan kemudian dia mungkin kekurangan informan yang bisa memberikan yang bersedia atau narasumber yang bersedia memberikan akses terhadap barang-barang pusaka yang ia simpan. Next, dan ini bisa dilihat sebelumnya. Dan ini bisa dilihat di website hasil digitalisasi oleh Kozo ini bisa dilihat pada website milik British Library, bisa diakses oleh siapa saja. Beberapa di antaranya memang ada temuan baru. Next. Nah, kalau kita lihat dari keterbatasan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, saya melihatnya kekurangan dan keterbatasan itu adalah celah bagi para epigraf yang berminat mengkaji surah Incung untuk penelitian lebih lanjut. Nah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak naskah dan inskripsi Incung yang belum terdata sama sekali. Nah, ini saya sedikit berbagi pengalaman saya. Dan ketika itu saya mengumpulkan data untuk tesis. Jadi saya punya prinsip kalau di lapangan data arkeologi baik yang terkait langsung dengan topik penelitian ataupun tidak, saya ambil saja gitu. Paling tidak saya punya fotonya. Dan saat itu saya membutuhkan bagian platform dari sebuah rumah tua, rumah tradisional gitu. Dan kemudian fotonya itu saya lihat kembali di tahun 2019. Di tahun 2018, dan saya tertarik dengan dua buah bambu yang ada di atas gong, terlihat di tanda panah kuning, dan juga yang ada di bawahnya itu saya kok curiga bahwa inskripsi ini ada tulisannya, karena biasanya inskripsi Incung pada bambu ya bentuknya seperti itu. Dan kemudian di tahun 2018 juga saya ketemu lagi sama si penghuni rumah, saya minta izin untuk melihatnya dan dia mengizinkan itu, dan saya bersihkan sedikit dan ternyata memang ada tulisannya. Dan surah Incung dan inskripsi bambu ini memang sudah tertutup jelaga, udah keras sekali kayak tembikar, malah susah dibersihkan jelaganya, udah keras. Dan si pemilik tidak mengizinkan untuk langsung membersihkan total gitu, dia agak keberatan. Jadi saya kunjungi lagi kali ketiga, dan kali ini saya bawa teman yang juga kerabat si bapak, dan dengan lobby dan lain sebagainya akhirnya dia mau dibersihkan, inskripsi dibersihkan, dan datanya dan putranya akhirnya bisa diambil gitu. Next. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Verhoeven melakukan aliaksara yang sangat terbatas dengan metode diplomatis dan juga keterbatasan gambar yang ambil. Jadi kemarin itu saya juga mengerjakan pembacaan ulang terhadap inskripsi tanduk, dan kebetulan inskripsi tanduk ini ternyata sudah didigitalisasi oleh Uli Kozo, dan bisa diakses gitu di website British Library. Dan saya baca ulang dan ternyata memang banyak perbedaan pembacaan. Misalnya si Verhoeven itu mengalih aksarakannya sebagai hatu, tetapi setelah saya baca ternyata bacanya itu atau itu. Dan mungkin dia tidak melihat ada diakritik diakritik
tampun ya di sisi kanan huruf H atau A waktu dia menerjemahkan. Jadi ini adalah kesempatan untuk melakukan pembacaan ulang terhadap banyak instruksi dan naskah Incung yang ada di Kerinci. Next. Next. Nah, yang ketiga menurut pendapat saya itu telaah isi dan pemanfaatan untuk kajian ilmu lain seperti kesusastraan, sejarah, dan arkeologi. Nah, selama ini yang saya lihat dari hasil ahli aksara oleh Verhoeven, isi deskripsi Incung diantaranya adalah prosa, persintaan, kesedihan, kemudian tambo, asal usul leluhur dan keturunannya. Yang ketiga adalah batas-batas tanah ulayat. Yang keempat mantra. Yang kelima surah hutan. Yang keenam surah perjanjian. Dan saat tesis saya banyak menggunakan deskripsi Incung yang isinya memuat tentang mantra dan batas-batas tanah ulayat. Dan ternyata misalnya di surat hutang, naskah yang isi tema topiknya surat hutang ternyata juga menyimpan informasi yang sangat berguna dalam penelitian arkeologi. Misalnya di TK 130 ini, ya isi topik utamanya itu menceritakan jumlah hutang yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi dia juga menceritakan hal yang lain, yaitu dia menyebutkan bahwa dia pernah pergi ke air haji untuk membeli garam. Dia membawa uang sebanyak 2 pitis dan di perjalanan itu ternyata dia dia ambil sebanyak belah pitis, mungkin setengah pitis, dan akhirnya yang tersisa adalah tengah 2 pitis atau 1,5 pitis. Kemudian dia juga menyebutkan ketika bibinya meninggal, dia juga pernah mengambil kain kepada Tuan Ani yang rumahnya di Ipuh. Dan kalau kita lihat dan informasi mengenai tempat ini mungkin bisa dikaji, dilakukan kajian toponimi ya kalau tidak salah. Dan kalau kita lihat juga dari sumber-sumber sejarah, ternyata wilayah air haji dan Ipuh ini adalah wilayah penting di pesisir barat atau pantai barat Sumatera di zaman kolonial dan kesultanan. Ini salah satu dari isi dari inskripsi Incung yang sangat berguna di kajian sejarah dan arkeologi. Next. Ya, yang terakhir. Nah, ini juga di dalam pembacaan ulang terhadap inskripsi tanduk yang bagian awalnya sudah disampaikan pada presentasi slide yang sebelumnya. Dan ternyata di dalam teksnya juga mengandung informasi yang sangat penting, yaitu sistem peradilan masa lampau di Kerinci. Nah, dan teksnya ini berkisah tentang beberapa orang Depati. Depati ini adalah pemimpin dari federasi klan yang menghuni sebuah kampung. Dan Depati ini ternyata bersengketa serah jajah naik, dan kata serah jajah naik ini saya lihat lagi di tulisan sejarawan seperti tulisan Berbara Andaya. Dia menyebutkan bahwa Depati ini berebut serah jajah naik, dan serah jajah naik ini adalah istilah untuk hak pemungutan pajak di masa lalu, di masa kesultanan gitu. Dan persoalan perkara ini dia bawa ke sebuah sidang pengadilan yang lokasinya di Tanah Hiyang. Karena tidak selesai juga,
Kemudian dia bawa lagi ke pengadilan yang di sebuah tempat yang bernama Sanggaran Agung. Mereka sidang juga di sana, atau musyawarah di sana juga tidak selesai. Kemudian masalah itu dibawa lagi ke hadapan pangeran. Dan di sini tidak sebut pangeran mana, tapi sangat mungkin disebut adalah pangeran dari Jambi gitu. Gitu. Ini adalah salah satu mungkin ya menyeratkan sistem peradilan masa lampau, di mana mereka juga ternyata kayak orang sekarang punya sistem peradilan dimulai dari tingkat bawah hingga ke tingkat paling tinggi gitu. Dan next. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya menjadi celah bagi kita di masa mendatang untuk melakukan penelitian lanjut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya